Halo teman-teman, selamat datang di Pawong Channel. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya teman-teman ya. Oke, sebelum videonya dimulai, jangan lupa teman-teman kami ingatkan untuk subscribe, comment, like, dan share video-video yang ada di Pamong Channel supaya video-video yang di Pamong Channel ini bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencari info terbaru terkait pengumuman eh, jadwal terbaru pengumuman tentang P3K tahap 2 ya Pak. P3K 2024 tahap 2. Oke, dari artikel di Kompas kita mendapatkan bahwa jadwal terbaru P3K 2024 tahap 2 kapan pengumuman hasil tes ya teman-teman. Saya bacakan dulu. Jakarta Kompas TV, pihak Badan Kepegawaian Negara BKN merilis jadwal terbaru seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024 tahap 2 ya. Dengan penyesuaian jadwal tersebut, pengumuman hasil P3K 2024 tahap 2 resmi diundur ya. Jadi seperti video-video di Pamung Channel yang lalu ternyata memang benar jadwalnya diundur dari yang semula 22 sampai 31 Mei 2025 menjadi 16 sampai 30 Juni 2025 ya. Berikut penjelasan seleksi pengadaan P3K tahun angkatan 2024 tahap 2 dikutip dari laman bkn.go.id. Ya, teman-teman jadi jadwalnya sudah sesuai memang teman-teman harus juga cek di akunnya masing-masing ya. Ya. Nah, ini saya ingin membacakan juga kriteria lulus P3K 2024 tahap 2 ya. Jadi ada beberapa kriteria yang teman-teman harus pahami. Jadi ada kriteria lulus tahap 2 ya, P3K tahap 2. Seleksi kompetensi P3K tahap 2 tidak menggunakan nilai ambang batas ya. Jadi tidak ada nilai ambang batas ya atau passing grade seperti PNS gitu ya untuk menentukan kelulusan peserta. Jadi kemungkinan di ranking ya teman-teman. Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB mengungkapkan pelamar seleksi P3K 2024 tahap 2 dinyatakan lulus jika mendapatkan peringkat terbaik ya pada perankingan. Oke. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, kelulusan pelamar P3K 2024 ditentukan dengan 4 materi ujian ya. Jadi teman-teman sudah melaksanakan ujian, baik itu seleksi kompetensi, yakni kompetensi teknis dan manajerial, serta kompetensi sosial kultural dan wawancara, dan juga nilai dari ujian seleksi kompetensi akan direkap menjadi sistem peringkat ya. Juga ada beberapa instansi yang melaksanakan ini uji kompetensi tambahan ya kemarin ya. Nah, kenapa itu alasannya jadwal diundur ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini cara-caranya untuk mengecek. Teman-teman bisa cek di apa, laman sscasnbkn.go.id, nanti masuk di akunnya teman-teman masing-masing. Tinggal nanti masukkan nick dan password ya. Nah, ini baru kita apa namanya ada beberapa keterangan ya teman-teman ya. Kode kelulusan ya, kode kelulusan. Jadi nanti teman-teman cek nanti di akunnya masing-masing jika keterangannya P itu peserta memenuhi nilai ambang batas ya yang telah ditentukan gitu. Artinya ada beberapa ambang batas memang di apa namanya minimal gitu ya. Tapi tidak tahu nanti nilai ambang batasnya bagaimana karena apa namanya ini mungkin untuk yang ini ya, bukan bukan untuk yang tahap 2 ini ya. Oke, kalau PR satu peserta termasuk dalam X tenaga honorer eh, K2 ya yang berada pada kategori jenis kebutuhan khusus ya. Nah, ini berarti untuk honorer. Kalau PR2 peserta berasal dari non ASN ya. Jadi yang termasuk dalam jenis kebutuhan khusus. Jadi kalau yang PR1 itu adalah X tenaga X eh, eh, K2 gitu ya. Kalau yang PR2 berarti dia non ASN. Nah, kalau ada L, keterangan L di akunnya teman-teman, nanti pokoknya kalau ada L-nya, itu peserta dinyatakan lulus seleksi, ya. Kalau L2, peserta lulus seleksi berdasarkan nilai ambang batas
atau peringkat terbaik dalam jabatannya. Ya, jadi dalam jabatan itu berarti terbaik L2. Pendidikan jenis kebutuhan yang sama setelah dilakukan pemindahan formasi lokasi. Berarti dia lulus tapi optimalisasi ya. Jadi digeser ke formasi yang kosong. Jadi kalau nanti teman-teman L2 berarti dia teman-teman tetap lulus cuman di formasinya berbeda dengan mungkin teman-teman digeser gitu ya. Kalau L3, peserta lulus seleksi berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan serta pendidikan yang sama setelah dilakukan pemindahan formasi dari lokasi jenis kebutuhan khusus yang berbeda. Oh, jadi kalau L3 baru formasinya agak berbeda teman-teman ya. Jadi kalau L2 itu formasinya juga berbeda, tapi jenis kebutuhannya sama gitu ya. Kalau yang formasi yang L3 ini adalah perpindahan formasi dari lokasi dengan kebutuhan yang berbeda ya. Jadi kalau yang L2 ini kebutuhannya sama, tapi kalau L3 kebutuhannya berbeda. Nah, kalau TL itu berarti belum lulus ya teman-teman. Nah, dinyatakan tidak lulus seleksi. Kalau TL1 peserta Nah, kalau TL1 berarti dia peserta dosen tidak memenuhi nilai ambang batas untuk subtes tertentu. Jadi kalau beberapa dosen mendapatkan keterangan TL1 berarti ada beberapa subtes yang tidak memenuhi ambang batas. Kalau TMS peserta P3K tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan berlaku atau persyaratkan instansi terkait. Kalau TH berarti tidak hadir ya teman-teman ya. Kalau TH. Kalau A peserta teknis dengan sebentar. Kalau A itu berarti dia peserta teknis dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang mendapatkan nilai tambahan ya hingga 25% dari nilai kompetensi teknis tertinggi ya. Jadi ada beberapa sertifikat kalau apa namanya guru misalkan serdik gitu ya. Jadi ada beberapa sertifikat kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam formasinya. Oke. Itu saja mungkin dari kita teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus cek berkala gitu ya, baik di akunnya maupun di website instansinya teman-teman. Oke, itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.